Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman GBS Haleluya Palur. Mari kita mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kita mengikuti ibadah online, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada ibadah online hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai teman-teman kami yang membuat puji-pujian, serta satukanlah dengan musik sehingga baik untuk pemujaan Tuhan. Haleluya. Sertailah Bapak Gembala kita untuk membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat Kau meteraikan dalam jiwa kami masing-masing, dalam hati kami masing-masing. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa diberkati? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Sampai saat ini pun kita masih merasa khawatir dan was-was akan terjadinya pandemi yang lain. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar. Tapi bagaimana dengan kita sebagai umat pilihan Allah? Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi pada saat ini? Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita berserah penuh pada Tuhan. Kita harus bangga mempunyai Allah seperti Dia. Yesus, Allah yang luar biasa. Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Walaupun dunia semakin jahat, tapi kita harus tahan uji. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tahan uji dalam segala waktu, tahan uji
sampai kesudahannya. Tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya. Tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya. Tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya, dan bertahan sampai kesudahannya, dan bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkaulah kami yang ajaib. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkaulah kami yang dahsyat, Engkaulah kami yang perkasa. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber berkat bagi kami Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa.
Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Waktumu selalu baik untukku. Engkau adalah satu-satunya Allah. Engkau adalah sandaran hidupku Tuhan. Mari kita siapkan untuk menerima taburan daripada firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom jemaat Tuhan, pecinta ibadah online. Mari bersama di dalam era new normal ini kita akan sama-sama jaga kesehatan kita dengan melakukan 5M. Yang pertama, pakai selalu masker dimanapun kita melakukan aktivitas. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, mari kita saling menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas kita. Bersama-sama mari kita jaga hidup kita dengan hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat yang masih mengikuti ibadah GBIS Haleluya Palur. Demikian juga jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari setelah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita siapkan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau beri kesempatan pada kami untuk belajar bersama pendalaman Alkitab dari GBIS Haleluya Palur. Maka Tuhan, bekerjalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati segala berkat yang Kau berikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Selasa yang lalu kita belajar tentang nubuatan yang pastinya akan menumbuhkan iman kekuatan pada kita. Dan saat ini kita akan belajar tentang hati-hati dengan tipe Yudas Iskariot. Ya, hati-hati tentang tipe Yudas Iskariot. Kita ambil dari Yohanes 18 ayat 2 dan ayat 3. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Perhatikan, tulisan Yohanes ini berbeda dengan tulisan Matius, Markus, dan Lukas. Mereka menceritakan panjang lebar saat penangkapan Yesus di Taman Getsemane. Mereka menceritakan tentang jumlah orang yang berdoa bersama dengan Yesus. Berapa yang maju selangkah bersama dengan Yesus. Mereka juga menceritakan ganasnya Petrus dalam membacok telinga Malkus saat Yesus ditangkap. Mereka juga mendramatisir penangkapan Yesus dengan panjang dan lebar. Yohanes, Lukas. Yohanes pendek dengan tujuan ingin fokus dengan Yudas Iskariotnya. Kita akan soroti dulu siapakah Yudas Iskariot itu. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang menjual Yesus. Yudas Iskariot adalah seorang murid yang ditunjuk oleh teman-temannya dan disiahkan oleh Yesus untuk menjadi bendahara. Sehingga jabatan Yudas ini cukup tinggi. Jabatan Yudas ini jabatan yang istimewa. Nah, Yudas adalah murid Yesus yang mendapatkan pelajaran yang sama dibandingkan dengan 11 murid lain. Yudas juga merupakan murid yang pernah diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberikan pertolongan kepada masyarakat yang saat itu kerasukan setan dan sebagainya. Jadi Yudas adalah orang hebat. Yudas juga melihat kehebatan gurunya dalam hal berbagai mukjizat. Sehingga tentunya imannya pasti bertumbuh seperti murid-murid yang lain. Tapi Yudas menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. 30 keping uang perak pada waktu itu cukup untuk membeli tanah yang lebar. Sehingga tanah itu digunakan sebagai kuburan orang asing. Nah, mengapa Yudas menjual Yesus? Padahal kelihatannya Yudas tidak pernah konflik dengan Yesus. Yudas juga tidak pernah konflik dengan teman-temannya. Tetapi kenapa Yudas menjual Yesus? Ini yang harus kita pelajari. Nah, Yudas masih memiliki keinginan yang sama dengan keinginan simpatisan, keinginan orang Yahudi, keinginan orang-orang lain, yaitu menjadikan Yesus sebagai raja, lalu dia nanti memperoleh jabatan-jabatan yang vital dalam kerajaan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus tidak akan membuat kerajaan di dalam dunia ini. Yesus akan membuat kerajaan kekal,
kerajaan yang tidak diatur oleh waktu lagi, tidak dibatasi oleh waktu lagi, yaitu kerajaan surga. Nah, ketidaktahuan ini loh yang menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan inilah yang membelokkan arah iman seseorang. Jadi tipe Yudas akan berkembang, akan menjual Yesus karena kecewa. Hati-hati, karena kecewa. Yang kedua, mengapa Yudas menjual Yesus? Karena Yudas masih hidup dalam kepura-puraan dan hidup tidak jujur, sehingga dia berani mencium Yesus untuk tanda sebagai orang yang telah dijualnya. Jadi ciuman Yudas itu ciuman yang kejam, karena ciuman yang memberi tanda, ini loh orangnya yang aku jual. Yang ketiga, mengapa Yudas menjual Yesus? Karena Yudas tidak mengasihi Yesus dengan tulus hati. Yudas juga tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Keadaan seperti inilah yang membuat Yudas berani menjual Yesus. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara dan saya? Mestinya Bapak Ibu juga sudah merasa ditebus oleh Tuhan, sudah diangkat menjadi ahli waris surga, berkat tiap hari mengalir, dan kita pernah menikmati mujizatnya. Tapi hati-hati, kalau di dalam hati kita ada kekecewaan, baik kepada Tuhan ataupun kepada teman-teman kita yang lain, maka kita mudah untuk menjual Yesus. Satu contoh, doa berkali-kali belum dijawab, sedangkan yang lain dijawab, lalu muncul kekecewaan. Kenapa Tuhan? Dia dijawab, saya tidak. Orang seperti inilah yang gampang untuk menjual Yesus. Atau mungkin mereka kecewa dengan teman, kecewa dengan teman jemaat karena sesuatu, kecewa dengan teman pelayanan yang menganggap dia lebih baik daripada kita, kecewa dengan hamba Tuhannya, kecewa dengan tua-tua sidangnya, kecewa dengan pengurus gereja. Hal inilah yang membuat orang gampang menjual Yesus, lalu balik kepada dunia yang lama. Jadi menjual karena kecewa. Yudas menjual Yesus karena dia masih hidup dalam kepura-puraan, pura-pura cinta Yesus, pura-pura mencium Yesus, pura-pura menjadi alat-alatnya Yesus, menjadi muridnya Yesus, tetapi belum totalitas dia, sehingga gampang dipisiki oleh setan. Jual saja Tuhan. Nah, padahal Kristen itu harus termotivasi. Lepaskan segalanya, jadilah lahir baru, supaya kita dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Kepura-puraan juga bisa muncul. Pura-pura terima Yesus. Kenapa terima Yesus? Karena mau nikah. Nah, hati-hati loh Bapak Ibu. Saya setiap kali pernikahan selalu memberikan nasihat, jangan biren, sesudah rabi leren. Tetapi mari
kita menjadi murid Kristus yang tidak pura-pura lagi. Atau ingin mendapatkan pekerjaan, saya kepingin jadi Kristen karena saya kepingin mendapatkan pekerjaan. Atau ingin jadi pelayan. Kalau tidak segera kekristenan kita ini bertumbuh, tidak segera berubah, kita nanti memiliki menjadi tipe-tipe Yudas yang siap menjual Yesus. Kalau tidak segera lahir baru, kalau tidak segera membuang ketidakjujuran, tipe Yudas sudah masuk di dalam kehidupan kita. Ketidakjujuran merupakan dosa yang Tuhan siap untuk mengampuni, asal kita siap meninggalkan dosa kita, membuang ketidakjujuran kita, menjadi orang jujur. Nah, mengapa menjual Yesus? Kasihnya tidak tulus. Bahkan tidak tahu berterima kasih. Ingat, kita telah ditebus oleh Tuhan. Bahkan kita telah dipilih oleh Tuhan. Maka mari kita menerapkan hukum kasih. Maka mari kita menerapkan hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Menerapkan hukum kasih sesuai dengan Alkitab yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasih Allah harus all out, seluruhnya, baik tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Allah. Karena Allah juga all out, menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk kita. Jika kasih ini benar-benar kita terapkan, maka tipe Yudas tidak akan ada di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, jangan menjual Yesus. Jangan seperti Yudas. Ingat, dulu kita ini seperti apa dan sekarang seperti apa. Kita harus benar-benar mengingat sejarah hidup kita. Sejarah hidup yang tadinya jauh dari Allah, yang jauh dari berkat, yang jauh dari sukacita, ditarik oleh Yesus menjadi orang yang penuh sukacita, memiliki berkat yang melimpah, dan bahkan hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus ingat sejarah ini. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Dan jangan menjual Tuhan hanya gara-gara kita kecewa. Hanya gara-gara kita hidup dalam kepura-puraan. Hanya gara-gara kurang mengasihi Tuhan. Dan bahkan tidak mengenal sejarah. Jadilah Kristen yang baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah mengajarkan firman supaya kami tidak memiliki tipe Yudas, supaya kami menjadi orang yang benar-benar mengasihi Engkau. Maka biar Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami, menjamah kami, mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman dulu.
Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan itu? Ada 5M Bapak Ibu. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas kita. Saya percaya kalau 5M ini kita laksanakan dengan tertib, maka COVID-19 segera lenyap dari bumi Nusantara ini. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong yang belum subscribe. Setelah subscribe, like. Setelah like, bila menjadi berkat, share kepada teman lain. Dan komen, supaya dengan komentar itu ada evaluasi untuk kami, untuk maju. Lalu doakan ibadah online agar terus berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau telah memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Hari ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa untuk Bapak Hinanto, untuk Ibu Suheni, untuk Pak Budi, untuk Oktavianus Hendrawijaya, untuk Ibu Sarjono, untuk Pak Sarjono, Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono. 8 orang kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Kami serahkan di bawah kaki salib. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah 8 saudara kami. Dan saat ini kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Bing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, saudara-saudara kami Kau jamah, biar mereka menikmati sukacita penuh karena pengorbanan-Mu telah mereka nikmati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan beraktivitas kembali. Biarlah berkat-Mu Kau nyatakan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.